pada lingkungan mereka, sementara masyarakat biosfer tidak separah itu yang terjadi. Kemudian kita bicara mengenai agroekologi. Kalau Anda ingat kita diskusikan minggu yang lalu mengenai traditional ecological knowledge, pengetahuan ekologi tradisional, dan salah satu yang kemudian muncul adalah juga pengetahuan ekologis yang terkait dengan pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai agroekologi. Tidak sepenuhnya agroekologi ini hanya mengambil pengetahuan tradisional saja, tetapi pengetahuan tradisional itu menjadi basis untuk pengembangan lebih lanjut dari model-model pertanian yang kemudian dianggap sebagai model pertanian yang lebih sesuai untuk masyarakat lokal, lebih berkelanjutan juga. Kalau Anda di dalam kuliah-kuliah yang lalu itu juga sudah membahas mengenai low external input sustainable agriculture, jadi pertanian yang memakai sesedikit mungkin input eksternal, maka ini adalah bagian dari agroekologi tersebut. Dan Altieri kemudian mendefinisikan sebagai setiap pendekatan dalam pertanian atau dalam sistem berusaha tani yang berupaya untuk provided sustained yields, jadi kemudian hasilnya itu berlanjut, hasilnya akan terus sama melalui penggunaan satu teknologi pengelolaan yang ecologically sound, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekologi. Dan ini antara lain dengan menggunakan recycle dari bahan-bahan organik, kemudian juga mengatur aliran energi yang ada sehingga kemudian bahan yang ada itu kemudian bisa dimanfaatkan dan sisa limbah itu kemudian dikembalikan ke alam, dan berusaha untuk tidak, jika ada serangan hama, tidak serta-merta menggunakan pestisida misalnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang lain agar supaya serangga itu kadang tidak perlu dibunuh, tetapi hanya perlu diusir atau kemudian dipindahkan ke tempat lain dengan cara memberi makanan di tempat lain supaya produk pertanian utama tidak diserang, dan gambaran-gambaran seperti itu. Di semester depan, agroekologi itu menjadi satu topik kuliah sendiri yang kita sebut dengan perkuliahan ekologi pedesaan dan pertanian. Jadi semester depan, tetapi Anda harus masuk ke dalam divisi kependudukan agraria ekologi politik untuk mendapat mata kuliah ini. Jadi dia merupakan satu pendekatan, dan ini adalah apa yang dikemukakan Altieri tadi, bahwa di dalam sistem berusaha tani itu kemudian ada pemahaman mengenai siklus mineral, transformasi energi, dan sebagainya yang dipelajari di dalam satu kesatuan dengan tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas. Dan ini berarti seringkali kemudian di dalam satu sistem pertanian yang agroekologis itu kita tidak bertumpu, pertanian itu tidak bertumpu pada satu jenis tanaman pertanian saja, tetapi juga kemudian menanam beberapa jenis tanaman, apakah secara bersama atau secara bergiliran, sehingga kemudian hasil yang didapatkan akan menjadi optimum. Logikanya kemudian adalah kalau hanya menanam satu jenis tanaman saja kemudian mendapat serangan hama, maka seluruh upaya untuk menanam panennya itu akan gagal total. Tetapi kalau ada beberapa jenis tanaman yang ditanam sekaligus dalam satu satuan petakan lahan pertanian, maka kemudian jika ada serangan hama tertentu, maka kemungkinan dia hanya menyerang jenis tanaman tertentu dan tanaman yang lain itu masih akan tetap menghasilkan, sehingga untuk petani itu tetap merupakan satu hal yang menguntungkan atau tidak sepenuhnya rugi ya. Jadi gambaran agroekologi itu begitu. Dan tadi seperti yang saya kemukakan, agroekologi ini berbasiskan pada pengetahuan ekologi lokal dan teknologi yang dipahami oleh masyarakat dan kemudian dikembangkan dengan
dikembangkan teknologinya lebih lanjut, tapi tetap dengan prinsip-prinsip yang kesesuaian dengan ekologi setempat itu sangat diperhatikan. So, dan ini kemudian berkait dengan apa yang cara pandang bahwa petani itu harus menjadi yang pertama, dalam artian bahwa petani yang paling tahu lingkungannya, petani yang paling memahami, karena dia bertahun-tahun dan bahkan bergenerasi itu bekerja di lingkungannya, maka dia yang tahu. Dan adalah pertimbangan apapun untuk memasukkan teknologi dan berbagai modal dan hal lain berkait dengan pertanian, itu harus selalu mempertimbangkan kepentingan petani. Jadi farmers first dan farmers last selalu menjadi bahan pertimbangan tersebut. Jadi itu kemudian gambaran yang dimunculkan dari agroekologi. So itu adalah sisa dari kuliah yang kita masih perlukan dari bahan yang minggu lalu. Oke, sekarang kalau dari apa yang Anda dengarkan tadi, apakah ada pertanyaan atau komentar? Komentar dulu deh, jangan pertanyaan dulu. Apakah Anda bisa raise hand supaya saya bisa mendengarkan komentar, atau saya bikin ini saja ya? Oke. Tadi di dalam kuliah itu kemudian presentasi itu Ibu Dina menyatakan membuat pertanyaan apa yang sudah atau bisa Anda lakukan dalam hal modernisasi ekologi. Apakah sudah mulai terpikir? Saya akan bertanya pada Natasha Pramesti, kemudian Farah Arkan Darajat, dan lihat tadi secara sederhananya contoh dari 3R seperti reuse, reduce, recycle itu sudah masuk ke proses ya Bu, sudah termasuk ke dalam kegiatan modernisasi ekologi. Nah, di situ saya sudah melakukan dari konsep tersebut, dari reuse, reduce, recycle tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa saya sudah melakukan konsep tersebut Ibu, gitu walaupun Ibu ya belum masuk ke kasih contoh kita. Ya seperti kalau kita lagi belanja ke supermarket gitu, kita bisa mengurangi plastik yang ada dengan menggunakan kantung belanja seperti itu. Terus kalau misalkan kita punya botol plastik yang ada di rumah, kita bisa mendaur ulang dengan cara kita bisa gunakan untuk menanam tanaman seperti itu. Sip. Oke, sekarang siapa tadi yang kedua yang saya itu minta komentar? Saya jadi nggak ingat sendiri siapa yang tadi saya minta. Ada yang sadar tadi yang saya minta? Selamatlah Anda karena saya tidak bisa mengingat siapa. Farah Arkan Darajat, silakan. Iya Ibu, Mas. Tadi pertanyaannya tentang modernisasi ekologi ya. Kalau menurut saya tadi udah benar sih Bu sama yang dibilangin sama Natasha Bu. Modernisasi ekologi bisa kayak membuat sesuatu inovasi yang baru lagi gitu dari hasil ekologi gitu ya. Ya gitu sih Bu. Yang diminta adalah apa yang Anda lakukan berkait dengan modernisasi ekologi. Pastinya kayak membuat suatu inovasi sih Bu, yang sesuatu yang baru untuk modernisasi juga kayak yang tadi udah dibilang Natasha gitu Bu, kayak mungkin kita bisa mendaur ulang sesuatu itu dengan jadi mempunyai fungsi yang baru gitu Bu. Apakah gitu. Anda melakukan itu?
Pernah mencoba atau Pernah sih Bu, untuk beberapa pas masih sekolah sih, kayak membuat yang tadi kayak tempat pensil kayak gitu dan pot bunga itu pernah sih pas masih sekolah tadi. Sekarang? Sekarang belum Bu. Apakah kalau Anda belanja, Anda mengandalkan kantong kain, membawa kantong kain sendiri atau kantong dari tempat belanja? Kadang masih dengan kantong belanja, tapi sekarang sudah mulai pakai paper bag atau pakai yang kain. Anda tinggal di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Kalau di tempat tertentu Anda harus bawa kantong belanja sendiri ya, tidak bisa lagi. Iya. Bagaimana dengan tempat minum misalnya? Apakah membawa botol plastik minum sendiri atau membeli aqua botol misalnya? Sebenarnya kalau saya di luar lebih sering membeli botol di plastik sih Bu. Jarang bawa tumbler gitu. Masih jarang kalau misalkan urusan botol minum. Oke. So, terima kasih Farah. Yang ketiga tadi adalah saya Bu. Oke. Baik Bu. Hari. Jadi modernisasi ekologi yang saya lakukan itu Bu, sebenarnya sih aku di tempatku ini permasalahannya itu Bu, sampah. Jadi di sini masih di sekitar lingkungan tempat tinggalku Bu, masih kayak dominan itu masih kurang sadar gitu Bu orang tentang sampah. Jadi di sini kayak di tempat-tempat gitu kan Bu, masih masih daerah yang belum dihuni gitu, masih semak-semak atau hutan gitu Bu. Jadi orang kayak kebanyakan gitu bikin parit-parit itu jadi tempat pembuangan sampah gitu Bu. Dan ya di situ sih menurutku jadi satu permasalahan yang betul-betul susah gitu Bu. Karena ya orang kayak bodoh amat gitu Bu, kayak bukan karena itu bukan tempat daerah tinggalnya gitu Bu. Rata-rata yang membuang sampah itu orang yang naik kendaraan gitu Bu. Jadi mereka sambil berkendara misalnya sambil minum-minuman gitu, buangnya ke sembarang tempat gitu Bu. Jadi ya menurutku itu kayak jadi satu problem gitu Bu di sekitarku. Jadi sampah-sampah itu menumpuk dan ya kami kemarin kena dampaknya gitu Bu. Jadi airnya itu masuk ke rumah kami gitu Bu. Jadi banjirnya itu jadi kami yang masalah. Jadi ya aku sih lebih ke arah menekankan kayak pembuangan sampah itu Bu. Jadi kami udah bikin tempat sampah di depan rumah dan ya mungkin belum semuanya bisa melakukan, tapi ya dari hal itu mungkin bisa lebih baik lagi Bu. Oke, kau tinggal di mana Hari? Aku di Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara di? Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Oke, 3 orang. Ada komentar dari yang lain terkait dengan apa aksi modernisasi ekologimu yang sudah dilakukan? Apa yang sudah Anda lakukan dalam hal atau sudah atau bisa Anda lakukan berkait dengan modernisasi ekologi? Saya boleh Ibu? Silakan. Ya, sebenarnya teman-teman sebelumnya juga rata-rata juga saya juga pernah melakukan dimulai dari memakai tas belanja sendiri apabila berbelanja itu untuk mengurangi pemakaian plastik, lalu untuk pengolahan limbah di rumah udah dari limbah organik dan anorganiknya. Lalu kalau dari saya juga untuk hemat energi Bu. Jadi misalnya peralatan elektronik rumah tangga yang misalnya tidak terlalu digunakan itu dimatikan atau dicabut gitu listriknya. Jadi lalu pada siang hari juga mengurangi penggunaan lampu, jadi menggunakan cahaya matahari langsung. Cool. Afia tinggal di mana? Saya di Bekasi. Bekasi. Oke.
Oke, terima kasih. Ada yang lain? Komentar juga? Saya izin. Hafiz ya, Muhammad Hafiz, Ya, Bu. silakan. Jadi tentang modernisasi ekologi ini, saya di rumah lebih banyak menggunakan kipas angin dan saya tidak dibandingkan dengan AC-AC gitu. Jadi mengurangi freon-freon seperti itu sebagai ambil adil buat mengurangi pemanasan global juga sih, Bu. Jadi lebih sering menggunakan kipas angin, sekarang juga sedang menggunakan kipas angin seperti itu. Hafiz tinggal di mana? Di Bogor, Bu. Bogor, oke. Oke. Hal yang lain yang juga Anda lakukan? Ada? Saya mau menjawab, Bu. Hafiz sudah. Oke, Cynthia ya, silakan. Kalau saya sendiri biasanya kalau nyetrika baju itu, Bu, kayak tunggu agak banyakan dulu supaya bisa hemat energi juga seperti yang disampaikan Afia tadi. Sama kalau nyuci baju juga kayak nunggu agak banyakan, jadi nggak buang-buang energi sama buang air juga gitu. Makasih. Oke, makasih. So, ada yang lain lagi? 1-2 orang lagi? Saya boleh, Bu. Dava dan kemudian siapa tadi? Izin dijawab, Bu. Dava dulu, kemudian Ardina. Ada lagi raise hand kalau supaya saya bisa lihat. Dava silakan. Oke, baik. Kalau saya sebenarnya saya dulu waktu SMA saya tinggal di Jakarta, tapi sekarang udah pindah ke Depok. Saya tuh dulu suka banget kalau kemana-mana tuh naik transportasi umum, Bu. Selagi tujuan saya itu tuh masih bisa dijangkau menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta ataupun KRL ataupun MRT. Saya tuh suka banget naik transportasi umum daripada saya mengendarai kendaraan motor pribadi kayak mobil ataupun motor sendiri gitu, Bu. Ya, itu kan bisa menghasilkan polusi yang banyak kan, terus juga menambah kemacetan di jalan. Jadi saya lebih baik kayak alhamdulillah juga di Jakarta sama Depok itu akses transportasinya juga gampang kemana-mana. Jadi saya lebih suka aja gitu naik transportasi umum dibanding naik motor capek sendiri ngendarain kayak gitu. Ya, Terima kasih, oke. Bu. Good, makasih Dava. Tadi berikutnya adalah Jawab, Bu. Ardina, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri itu sekarang itu selain saya sering mencabut kabel yang kiranya sudah tidak digunakan, saya juga kalau misalkan mau berpergian, misalkan mau ke warung atau ke tempat teman saya di tetangga gitu, saya sekarang jadi lebih suka bersepeda, Bu, walaupun jaraknya mungkin 1 kilo, 1,5 kilo gitu, karena saya mikir juga karena pandemi ini kan saya jadi jarang bergerak gitu, terus akhirnya mending sekalian olahraga juga. Lalu selain itu saya juga sekarang ini kalau misalkan beli minuman gitu, saya lebih suka mengumpulkan sedotan plastik itu yang nggak digunakan, terus saya lebih memakai sedotan yang dari stainless steel itu, Bu, di rumah. Jadi malah pilih sedotan yang masih baru-baru itu, Bu, kalau dari saya. Terima kasih. Oh, makasih. Wow, luar biasa. So, terima kasih sekali atas berbagai share tadi, dan dulu ketika mulai kuliah ekologi biasanya saya mulai dengan kata-kata apa aksi ekologimu gitu ya, dan sehingga gagasannya mungkin adalah dalam 1 semester itu Anda melakukan sesuatu, misalnya saja membawa tas belanja kemana-mana gitu ya, atau tadi yang disebut Ardina tadi membawa sedotan sendiri gitu, dan kemudian selama 1 semester kalau ketika kita mengikuti kuliah ekologi manusia itu, kemudian Anda sekaligus mencoba melihat apa reaksi orang ketika Anda melakukan aksi ekologi itu. Apakah misalnya meskipun Anda sudah membawa sedotan sendiri masih disodori sedotan gitu ya, dan dikatakan ini gratis kok gitu, dan bilang enggak, saya enggak perlu gitu ya, Anda harus berdebat seperti itu gitu ya. Atau misalnya ketika Anda membawa tas belanja sendiri, ketika belanja kemudian tiba-tiba orang yang di kasir itu tidak membantu Anda memasukkan barang-barang ke dalam tas belanja Anda gitu, karena itu dianggap sebagai ya dia bawa tas belanja sendiri, ya dia sendiri tanggung jawab gitu. Itu berbeda kalau misalnya tas belanja itu ada dari
pasar swalayan itu. Saya sering mengalami hal itu dulu gitu, tiba-tiba tidak dibantu gitu, dan saya kemudian mikir, iya memang ya, kalau saya pergi ke pasar swalayan terus saya pulang dengan kantong plastik yang ada tulisannya besar-besar Giant atau Ngesti atau apa juga Superindo atau apa itu, saya menjadi semacam iklan berjalan untuk swalayan tersebut gitu. Dan dengan membatas sendiri itu saya tidak bisa dijadikan iklan berjalan, dan mereka tidak mendapat keuntungan more or less dari itu, sehingga kemudian dianggap oh ya sudahlah, biar dia urus sendiri belanjaannya gitu. Ya ini sebenarnya akan menjadi menarik, tapi juga satu hal kecil seperti misalnya tadi Hari Sipayung tadi mengatakan bahwa ini masalah sampah yang memang yang ini hal yang sering terjadi gitu. Yang melakukan yang melakukan pembuangan sampah itu pihak lain, tetapi karena di depan rumah kita atau parit di dekat rumah kita, dan kemudian kita yang kebagian dampak buruknya gitu. Dan mau tidak mau kadang-kadang memang membuat tempat sampah itu satu hal gitu ya, asal jangan kemudian membuat papan besar-besar yang ada tulisan apa, biasanya kalau orang sudah kesel tuh yang buang sampah di sini monyet, atau yang buang sampah di sini dikutuk 7 turunan atau begitu ya, dan ternyata nggak terlalu berhasil juga seringkali karena orang tetap saja membuang sampah di tempat tersebut gitu. Nah, poin-poin yang Anda lakukan tadi itu, dan apa poin yang berkait dengan aktivitas untuk mengurangi sederhana yang mungkin apa yang disebut Natasha, reduce, reuse, recycle, dan ada R yang lain lagi yang sekarang juga berkembang. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari sisi konsumen, dari sisi Anda sebagai pemakai. Kalau kita bicara kemudian mengenai modernisasi ekologi, dan saya akan mulai dengan share topik modernisasi ekologi, maka banyak di antaranya ini ada bagaimana produsen itu melakukan aktivitas, mereka memiliki kesadaran lingkungan tertentu, mereka memang kemudian memiliki kesadaran atas lingkungan, tetapi kemudian kritik yang dikemukakan terhadap modernisasi ekologi ini adalah bahwa kesadaran atas lingkungan itu kemudian sebenarnya diterjemahkan sebagai bagaimana caranya saya bisa menjual barang pada konsumen-konsumen yang sekarang sudah sadar lingkungan. Selalu kemudian seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di body shop itu ya, tadi dicontohkan itu kan, kemudian Anda bisa mengembalikan botol tempat bekas kemasan make up ke tempat toko body shop karena itu bisa di-recycle. Tetapi pada saat yang sama Anda membayar lebih tinggi pada body shop gitu, karena kemudian biaya recycle itu more or less diberikan pada Anda. Kemudian mereka juga menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya sekarang ada kantong plastik yang dibuat dari bahan tepung singkong, dan itu kemudian dia bisa dipakai, dan dia lebih cepat hancur. Kalau dicelupkan ke air itu tidak begitu lama kemudian dia hancur. Jadi kantong plastik yang biodegradable. Dan produsen membuat itu karena memang sekarang konsumennya menjadi lebih sadar lingkungan, atau karena kalau makanan itu dibungkus atau di dalam styrofoam, Anda tahu styrofoam ya, maka kemudian banyak konsumen yang menolak karena kesadaran pada tingkat konsumen bahwa styrofoam itu kalau menjadi wadah untuk makanan yang panas, maka zat-zat yang ada di dalam styrofoam yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita itu kemudian bercampur dengan makanan yang panas itu, dan itu kemudian masuk ke badan kita karena kita makan. Jadi orang sudah ditambah kemudian styrofoam ini kalau dia dibuang
dia perlu waktu yang panjang untuk bisa terurai, tetapi kalau dia kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, dia menghasilkan zat-zat yang juga beracun dan tidak baik untuk pernafasan dan metabolisme tubuh kita, sehingga kemudian konsumen menolak pemakaian styrofoam. Tapi itu kemudian menghasilkan industri untuk pembungkus makanan, pembungkus berbagai barang yang lain yang tidak seperti styrofoam, tetapi tetap saja itu menghasilkan industri baru, kapitalisme baru. Dan apa yang menggantikan styrofoam itu kemudian dipikirkan secara teknologi. Ini yang kemudian diistilahkan dengan determinisme teknologi. Tadi Anda lihat ada istilah determinisme teknologi itu ya. Jadi teknologi itu selalu dianggap sebagai jawab atas permasalahan. Jadi kalau permasalahannya adalah plastik tidak mudah terurai, maka kemudian diciptakan plastik yang biodegradable. Tetapi itu artinya kemudian tetap plastik yang diproduksi oleh kapitalisme dan kemudian kita harus membayar meskipun dia lebih degradable, jadi lebih baik, tetapi tetap. Kalau kemudian konsumen sekarang lebih sadar mengenai bahwa energi listrik yang dihasilkan dari batu bara itu sangat polusinya tinggi, dan konsumen kemudian menuntut energi listrik dari energi terbarukan, maka kemudian itu dikembangkan oleh teknologi. Jadi bagaimana teknologi kemudian mengembangkan panel surya, bilah-bilah untuk menghasilkan energi dari angin, itu bilah-bilah blade-nya kipas untuk menghasilkan energi dari angin itu dibuat. Tetapi kemudian itu bisa dibuat dengan harga yang lebih murah karena teknologinya menjadi makin tersedia. Tetapi kita juga perlu memikirkan kemudian apakah benda-benda itu yang dihasilkan secara teknologi itu kemudian tidak justru menghasilkan permasalahan baru di depannya, gitu ya. Jadi masalah satu selesai, kemudian masalah yang lain bisa terjadi. Kalau Anda sekarang mulai menggunakan tumbler, itu sekarang semua orang kemudian memakai tumbler karena kesadaran bahwa tidak bisa memakai botol kemasan yang sekali minum kemudian buang, lebih baik kalau memakai tumbler. Tetapi coba cek sekali-sekali ke dalam tempat simpanan Anda di rumah gitu ya, ada berapa tumbler yang Anda punya, karena kemudian ada satu kegiatan Anda mendapat hadiah tumbler, kegiatan berikutnya diskusi seminar dapat tumbler lagi, dan kemudian dapat tumbler lagi, dan tiba-tiba karena kemudian tumbler ini menjadi jawab dari industri kapitalis itu tadi untuk kehendak komunitas, kehendak masyarakat luas untuk mendapatkan produk yang lebih ekologis gitu. Nah, ini yang kemudian selalu kita bicara permasalahan modernisasi ekologi itu di situ kalau kita bicara determinisme teknologi itu. Teknologi dicari untuk menjawab, dan memang dia ada keuntungan, tetapi tidak sepenuhnya menjawab permasalahan. Di dalam diskurs ekologi manusia, maka tadi disebutkan Bu Dina bahwa modernisasi ekologi itu ada di sisi kiri ini yang berwarna kotak-kotak yang berwarna putih itu, dan di belakang diskursus modernisasi ekologi itu adalah modernisasi atau development yang menjadi pandangan dasar atau teknologi sentris, keterpusatan perhatian atau mencari jawab melalui teknologi. Nah, kita kemudian sebenarnya perlu tidak dibahas di dalam kuliah saat ini, tetapi kita perlu memikirkan sisi yang kanan ini, gitu ya. Jadi ini masalah betul-betul seperti tadi juga sudah mulai muncul, hemat energi, mengurangi pemakaian listrik, mengurangi mengurangi pemakaian air, kemudian
menggunakan transportasi umum dan sebagainya, itu kemudian adalah geseran menuju ke sisi yang kanan di dalam gambar ini. Nah, seluruh penjelasan mengenai modernisasi ekologi itu adalah mengenai bagaimana industri itu kemudian, atau kapitalis atau industri, menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dengan mencoba memperbaiki proses di dalam produksi bahan mereka yang kemudian disebut, saya paling sebel kalau dia miring ke sana kemari. Yang ini itu ingat bahwa ini adalah dampak negatif dan positif dari modernisasi, bukan modernisasi ekologi ya. Dan ini mestinya Anda pelajari di dalam perubahan sosial. Kemudian kalau kita bicara, sebentar, saya sedang mencari, ini, konsep ini yang juga itu. Jadi gagasan yang penting itu adalah dematerialisasi ini. Jadi menggunakan material secara lebih hemat, itu satu hal karena teknologi memungkinkan hal tersebut, tetapi juga kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih sedikit tekanannya terhadap lingkungan. Gagasannya seperti itu. Seperti recycle itu kan, ekonomi tetap didorong untuk memproduksi, tetapi kemudian ada upaya untuk mendaur ulang apa yang sudah diproduksi. Gitu. Nah, ini salah satu yang sangat menarik bagi saya, yang selalu saya pikir, dan mungkin Anda juga bisa mencoba mengamatinya juga di coupling ini ya. Itu adalah, Anda lihat tukang pemulung, ya. Anda lihat pemulung yang keliling di sekitar tempat tinggal Anda, atau kalau Anda lagi bertemu mereka di jalan gitu. Yang mereka ambil itu selalu botol-botol plastik, gelas aqua, dan semua yang berbahan plastik. Tapi kalau Anda letakkan atau Anda berikan pada mereka gelas kaca atau botol kaca dan sebagainya, itu mereka tidak ambil. Jadi mereka hanya mengambil apa yang mereka bisa recycle, dan gelas kaca, botol kaca dan sebagainya itu tidak bisa di-recycle kalau bagi mereka, atau tidak ada harganya kalau dijual ke posnya mereka, posnya pemulung ini kan, mereka memulung kemudian mereka akan pergi ke tempat di mana mereka bisa jual. Padahal gelas kaca dan sebagainya itu sebenarnya sangat bisa dilebur kembali dan dipakai ulang, dan dia adalah sesuatu yang sangat recyclable, tapi tidak termasuk yang kemudian didaur ulang oleh para pemulung ini. Jadi kita kemudian melihat ada pemilahan apa yang bisa lebih dipilih oleh industri untuk kemudian didaur ulang dan tidak gitu. Dan dalam hal itu mungkin Anda bisa coba mulai googling gitu ya, cari berapa persen sih sebenarnya produksi plastik misalnya, for example, plastik yang kemudian antara yang diproduksi dengan yang kemudian dikembalikan sebagai daur ulang, bahan untuk daur ulang, berapa persen? Dan ini kemudian menjadi satu pertanyaan menarik kalau kita bicara modernisasi ekologi, karena kemudian hanya sebagian kecil saja sebenarnya, persentasenya Anda cari sendiri. Tapi sejauh sependek yang saya baca, itu persentasenya itu sangat kecil yang kemudian didaur ulang kembali untuk dipakai kembali. Gitu. Sebagian besar itu sebenarnya kemudian dibuang ke landfill dan tidak menjadi apapun. Dan kemudian kita juga melihat atas nama kepraktisan itu ya, kemudian kemasan itu kan seringkali menjadi kemasan yang makin lama makin kecil gitu kan. Jadi kalau Anda beli satu pak biskuit, itu kemudian di dalam pak biskuit itu seringkali satuan-satuan biskuit itu juga dipak kembali gitu ya. Permen itu hal yang sangat umum kan. Jadi satuan-satuan kecil kemudian dipak kembali dalam plastik-plastik kecil gitu. Dan ini sekarang kalau Anda lihat yang tadi di Simalungun tadi, mungkin juga coba mulai Anda lihat, atau mulai Anda lihat ke sering Anda.
sampah apa sih yang ada di sekeliling Anda yang paling tidak bisa di-recycle? Itu adalah bungkusan kecil bekas permen, kue-kue, kemudian tempat sabun, tempat rinso atau sabun cuci dan sebagainya itu. Yang kemudian makin lama makin dijual pada ukuran yang lebih kecil, disasetkan gitu ya, atas nama kepraktisan. Tapi sebenarnya kemudian kita melihat atas nama kepraktisan dan secara teknologi lebih memungkinkan, tapi itu semua sebenarnya menumpukkan sampah. Jadi mungkin menarik juga untuk melihat dalam hal itu. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, istilah yang muncul itu adalah pengolahan limbah yang semula dilakukan di ujung pipa, itu maksudnya di produk akhir ya, sebagai produk akhirnya. Tapi sekarang kemudian cradle to cradle itu artinya yang dulu dianggap sebagai produk akhir itu kemudian masih bisa diolah lagi menjadi sesuatu. Dan dengan demikian kemudian limbahnya itu akan dikurangi. Prinsip yang lain dengan sendirinya kemudian dari kebijakan untuk pengolahan limbah dan sebagainya yang dulunya itu adalah diatur oleh aturan pemerintah dan kebijakan pemerintah, kemudian sekarang itu menjadi self control dan dipakai market based instrument. Market based instrument artinya Anda sebagai konsumen itu yang kemudian menentukan bagaimana satu perusahaan atau satu komoditi itu akan dikembangkan. Jadi seperti sekarang ada orang yang kalau beli minyak goreng itu dia akan memilih-milih, dan kalau minyak gorengnya itu produksi Sinarmas misalnya, ini untuk keperluan kuliah saya akan sebut merek ya, tapi merek atau nama perusahaan, tetapi tidak berarti saya menyasar pada hal tertentu gitu. Mereka misalnya tidak mau memilih minyak goreng yang produk minyak sawit yang diproduksi oleh perusahaan Sinarmas, karena kemudian dia katakan ini Sinarmas ini soalnya kebun-kebun sawitnya itu menghabisi hutan dan kemudian yang menjadi habitat dari orang utan di Sumatera Utara, secara khusus katakan di Mandailing atau di seluruh Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi kemudian dia tidak memilih. Karena itu kemudian perusahaan Sinarmas ini atau perusahaan lain yang sejenis itu kemudian akan melakukan upaya untuk menunjukkan bahwa kita juga memperhatikan lingkungan, dan itu kemudian mereka menunjukkan bahwa misalnya mereka punya proyek untuk menghutankan kembali wilayah tertentu gitu, atau memberikan pendanaan terhadap area perlindungan sanctuary untuk orangutan. Jadi dengan cara itu kemudian perusahaan itu akan mendapat gambaran bahwa mereka hijau di mata atau peduli lingkungan di mata konsumennya, dan kemudian perusahaan itu mendapat keuntungan dari hal tersebut gitu. Market based instruments ini juga nampak dari Anda lihat produk-produk macam-macam produk sekarang gitu ya, kalau berkait dengan kosmetik, berkait dengan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, itu cenderung memakai warna, tidak memberi warna yang ngejreng gitu ya, tapi memberi warna yang lebih hijau muda atau hampir transparan, dan hal seperti itu sering muncul. Botol-botolnya juga dibuat transparan. Kemudian itu adalah karena konsumen itu mengasosiasikan warna-warna itu dengan produk yang ramah lingkungan, sehingga kemudian perusahaan itu perusahaan itu kemudian akan memproduksi produk-produk yang lebih laku untuk lingkungan, dan itu adalah yang kita istilahkan dengan market based instruments itu. Jadi kemudian ini menjadi sesuatu yang sukarela, tetapi sebenarnya kalau kita mau lebih kritis gitu ya, sukarela ini adalah sebenarnya sukarela yang didrive oleh permintaan dari konsumen, atau bagaimana konsumen menuntut gitu ya. Jadi ini istilah yang kemudian cradle tidak cradle to grave,
tetapi cradle to cradle. Jadi kalau cradle to grave itu dulu istilahnya adalah cradle to grave, itu kalau kemudian menghasilkan sesuatu, maka kemudian sesudah hasilnya ada, kita memasukkan bahan-bahan, kemudian hasil produknya ada, kemudian pasti ada limbahnya. Nah, limbah itu yang kemudian dikelola gitu. Tapi kemudian sekarang pada setiap proses perubahan, pada setiap proses produksi itu kemudian sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi limbah pada ujungnya gitu ya. Jadi mulai dari desain produk, mungkin teknologinya yang dimanfaatkan secara lebih teknologi yang lebih canggih dengan computerized dan sebagainya bisa. Kemudian juga upaya untuk menghemat air dan energi, bahan-bahan yang berbahaya itu tidak lagi digunakan, seperti AC misalnya, itu sekarang hampir karena tuntutan bahwa atau sains menyatakan, ilmu pengetahuan menyatakan bahwa penggunaan klorofluorokarbon CFC di dalam pendingin seperti AC itu kemudian sangat merugikan karena dia bisa menipiskan lapisan ozon, maka kemudian beramai-ramai seluruh produk AC, kulkas dan sebagainya itu kemudian memakai produk lain, bukan memakai klorofluorokarbon gitu ya. Dan kemudian kita lihat upaya mensubstitusi. Kenapa itu disubstitusi? Memang tetap ada kebutuhan untuk menjual lemari pendingin AC dan sebagainya itu kan, tapi dengan desain yang teknologi yang membuat dia menjadi lebih efektif. Kemudian bagaimana secara sosial tenaga kerja itu makin juga diefisienkan cara kerjanya, termasuk seringkali di sini adalah upaya untuk menggunakan AI, artificial intelligence, komputer dan sebagainya yang tidak lagi perlu memakai tenaga teknis manusia saja gitu ya. Jadi ini mengurangi pembiayaan untuk upah, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan akibat human error dan sebagainya. Dan kemudian di ujung kita melihat bahwa sebagian dari limbah itu kemudian didaur ulang, seperti misalnya di pabrik tekstil di daerah Majalaya itu, karena mereka memakai mesin-mesin untuk membuat tekstil, maka di ujung dari produk mereka itu kemudian ada sisa-sisa benang yang tidak terpakai di dalam proses produksi tekstil itu, dan ternyata sisa-sisa benang yang dalam ukuran-ukuran tidak terlalu panjang itu kemudian bisa dibuat ulang menjadi keset, misalnya dibuat ulang menjadi alas alas kaki, dibuat menjadi macam-macam yang lain gitu. Jadi itu kemudian ada upaya untuk mendaur ulang apa yang sebelumnya sebagai limbah, dibuang saja dan kemudian dipakai lagi untuk sebagai bahan untuk produk berikutnya gitu. Dan ini kita melihat juga misalnya di dalam pengolahan kelapa sawit sekarang. Jadi kelapa sawit itu Anda ingat buah dan bijinya itu yang kemudian dipres, dan itu yang menghasilkan minyak, dan di ujung itu kemudian ada ampas dari buah itu ya. Dan ampas dari buah ini ternyata kemudian bisa diumpankan, diberikan sebagai makanan apa yang disebut sebagai sejenis lalat, namanya black soldier fly, jadi lalat serdadu, dan larvanya itu memakan limbah sawit tersebut, dan kemudian dia menghasilkan satu massa tanah kompos yang baik sebagai pupuk. Dan pada saat yang sama black soldier fly itu tadi, larvanya itu kemudian juga bisa diumpankan ke ikan sebagai makanan ikan, dan kemudian kita bisa mengolah dalam bentuk industri perikanan. Jadi upaya untuk apa yang sebenarnya limbah kemudian dipakai ulang itu kemudian menjadi satu putaran. Dan
kalau kita memakai istilah cradle to cradle, itu artinya kemudian adalah satu lingkaran yang diharapkan kemudian tidak ada limbahnya, karena limbah yang muncul dari proses produksi pertama itu kemudian dipakai untuk produksi berikutnya, sehingga kemudian satu aktivitas itu hampir tidak menghasilkan limbah apapun. Gagasannya itu, dan itu dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang membuat lebih hemat, mengganti bahan baku tertentu, kemudian pengetahuan atas proses-proses composting dan sebagainya yang kemudian membuat hal tersebut dimungkinkan. Idenya kemudian begitu. Jadi kalau kita lihat kemudian ini kalau inisiatifnya itu sangat beragam ya, tapi gagasan bahwa industri yang lebih efisien itu sebenarnya yang diinginkan juga oleh konsumen. Dan teknologi memungkinkan hal tersebut. Dan konsep bahwa yang sedang dilakukan itu adalah karena di satu sisi memang kita bisa melihat bahwa perusahaan atau produsen itu ingin membuat sesuatu yang lebih efisien, tetapi dengan sendirinya efisiensi itu didorong oleh permintaan dari konsumen. Dan di situ kemudian saya rasa pentingnya untuk kita sebagai konsumen itu kemudian sadar. Kalau kita semua sama-sama menolak sedotan minuman yang terbuat dari plastik, maka kemudian produksi sedotan itu akan makin berkurang kan. Dan mungkin juga orang akan lebih dan kemudian perusahaan itu juga akan berpindah menjadi produksi sedotan yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih bisa dipakai berulang gitu ya. Idenya kemudian begitu. Jadi kita sebagai konsumen itu yang kemudian mendrive apa yang diproduksi. Nah, atau misalnya kalau kita mengatakan bahwa kita ingin mobil yang lebih kecil polusinya, maka kemudian yang ada adalah mobil yang memakai bahan bakar listrik, misalnya mobil yang dijalankan dengan listrik maksud saya. Dan itu kemudian dia menjadi lebih berkurang polusinya di satu sisi gitu ya. Tapi apa masalahnya dengan mobil yang berbahan memakai bahan bakar dengan listrik, itu apa kemudian permasalahannya? Artinya kita tetap harus memakai mobil baru kan. Dan mobil baru itu memakai komponen-komponen yang masih memakai komponen metal, jadi hasil-hasil tambang, plastik dan sebagainya untuk menghasilkan produk baru. Jadi dan sebagian dari pabrik-pabrik mobil itu kemudian sekarang beralih menghasilkan mobil-mobil hybrid atau yang kemudian beralih ke listrik gitu ya. Karena memang permintaan konsumen menuju ke sana. Kalau dia bersikukuh tetap memproduksi mobil-mobil yang memakai bahan bakar energi fosil, maka dia akan tidak laku dagangannya gitu ya. Nah, supaya dagangannya tetap laku mobil itu, maka kemudian mereka mengubahnya. Tetapi dengan tetap kita bisa melihat bahwa ini tetap dengan produksi mobil-mobil itu gitu. Jadi ini dilema yang kalau kita bisa sebut sebagai dilema, ini adalah hal-hal yang kemudian menarik di dalam modernisasi ekologi, karena di satu sisi dia menyelesaikan permasalahan, tetapi tidak berarti bahwa dia tidak menciptakan permasalahan baru gitu ya. Begitu sampai kira-kira seperti itu yang saya bisa komentari sementara. Apakah ada komentar atau pertanyaan atau ada hal tertentu di dalam presentasi yang belum sempat dikuliahkan, Anda tidak pahami? Silakan. Saya akan stop share. Gimana? Hai, silakan.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Ibu, apakah modernisasi ekologi ini selalu menciptakan suatu keadilan ekologi ya Bu? Karena kan tadi dia kritiknya itu ada beberapa kayak misalnya lebih meningkatkan mengedepankan produktivitas dan juga ada kapitalisme di sana. Saya jadi masih penasaran sih Bu, apakah modernisasi ekologi ini menciptakan keadilan ekologi atau tidak, seperti itu Ibu. Terima kasih. Apa yang Anda maksud dengan keadilan ekologi sekarang? Dalam artian apa misalnya? Apa Anda bisa contohkan sebelum saya akan nanti tarik lagi lebih lanjut? Iya, Ibu. Jadi kayak misalnya di dalam suatu perusahaan itu kan menciptakan menggunakan prinsip modernisasi ekologi ini ya Bu. Tapi ada beberapa pihak yang tidak akses terhadap prinsip yang memang sudah digunakan modernisasi ekologinya di perusahaan tersebut gitu Ibu. Oke. Ya, pertama kalau Anda lihat tadi istilah determinisme teknologi ya. Sebagai modernisasi teknologi itu salah satu kritik atas modernisasi ekologi adalah determinisme teknologi. Jadi seseorang itu kemudian bisa atau perusahaan itu bisa mengikuti lebih baik keinginan konsumen, dan dengan dia mengikuti keinginan konsumen yang makin ramah lingkungan itu, makin ingin produk-produk yang ramah lingkungan itu, maka kemudian dia bisa meningkatkan omsetnya, kan begitu. Tetapi ini kemudian kembali pada bahwa ketika dia ingin membuat produknya lebih ramah lingkungan, itu ada unsur teknologi. Jadi teknologi yang lebih maju. Dan ini artinya berkait dengan penguasaan teknologi tersebut, gitu kan. Jadi siapa yang menguasai teknologi yang lebih advance? Itu dengan sendirinya adalah kelompok yang lebih punya modal. Jadi dan kalau kita melihat antara negara-negara utara dengan selatan, ya negara-negara maju lebih mungkin bisa berkemampuan mengembangkan teknologi tersebut gitu, dibanding dengan negara berkembang. Sehingga kemudian di situ bisa jadi ada permasalahan karena kemudian let's say dampaknya itu kemudian akan lebih dialami oleh negara berkembang, dalam artian bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang itu karena tidak menguasai teknologi, maka dia tidak bisa membuat produk yang lebih clean, gitu ya. Idenya begitu. Dan di situ kemudian kita melihat bagaimana ada ketimpangan di dalam cara memanfaatkan teknologi. Atau misalnya teknologi yang dipakai untuk menyaring polusi sebagai limbah dari pabrik. Sebentar, ini sudah komputer saya sudah listriknya. Sebentar. Oke. Atau misalnya kalau kemudian teknologi yang dipakai untuk menyaring limbah yang muncul dari hasil satu produksi lewat udara, pembuangan lewat udara gitu. Teknologi ini bisa jadi tidak dimiliki oleh perusahaan yang lebih kecil gitu, karena untuk memakai itu dia perlu investasi. Jadi itu upaya untuk menyaring sisa-sisa polusi itu kemudian tidak bisa dipakai oleh perusahaan kecil, tetapi dipakai oleh perusahaan besar karena dia bisa investasi modal untuk. Beberapa waktu yang lalu misalnya di daerah Dermaga lebih ke arah barat, itu saya melihat satu usaha kecil, usaha pada skala rumah tangga untuk membuat arang. Dan pembakaran arang, dan kemudian pembakaran itu dilewatkan di dalam cerobong begitu ya, dan kemudian ya asapnya kemudian kemana-mana dan itu menjadi protes dari seluruh tetangganya karena kemudian asap yang hitam itu membuat pencemaran udara yang besar gitu. Apa yang bisa dilakukan? Karena sebenarnya teknologinya mestinya ada kan. Dan salah satu teknologi yang paling sederhana untuk mengurangi itu adalah kemudian membuat cerobong yang lebih tinggi. Jadi kemudian
di dalam cerobong yang lebih tinggi itu akan membuat kotoran yang dihasilkan dari pembuatan arang itu lebih tersaring gitu ya, dan kemudian ketika dia keluar ke udara dia lebih bersih. Tapi membuat cerobong yang lebih tinggi ini, ukurannya lebih tinggi itu dengan sendirinya perlu modal lebih banyak, dan itu bisa jadi satu perusahaan kecil tidak bisa. Kalau kita bicara keadilan sampai pada tingkatan itu ya. Jadi siapa yang kemudian bisa memberikan subsidi untuk perusahaannya? Dan dalam hal itu kemudian kita melihat bahwa lingkungan di sekitar tempat perusahaan-perusahaan kecil seperti ini itu yang kemudian dirugikan, dan di mana kemudian aturan pemerintah, kebijakan pemerintah bisa memaksakan hal seperti itu kan bisa membuat aturan yang diterapkan secara sama, itu kan hal yang juga menarik. Atau misalnya kalau di Pekalongan terus ada industri batik gitu kan, dan industri batik itu memakai pewarna, dan sebenarnya kemudian sisa-sisa pewarna yang dipakai dalam industri batik itu kemudian harus diendapkan dulu di dalam satu kolam penampungan pembuangan sebelum kemudian setelah warna-warna yang itu hilang atau ditangkap dengan zat tertentu, kemudian air yang sudah lebih bersih dan tidak ada warnanya itu kemudian dibuang ke sungai. Tetapi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, dia tidak punya tempat dan tidak punya tempat dan biaya untuk membuat kolam untuk penampungan tersebut, sehingga sisa zat pewarna dan sebagainya dibuang langsung ke sungai, dan itu menimbulkan pencemaran gitu. Nah, ini kemudian dari sisi tidak ada keterbatasan modal, keterbatasan aturan-aturan yang dipakai oleh pemerintah itu juga muncul. Tetapi kemudian secara ekologis kita juga melihat kemudian adalah masyarakat di sekitar tempat-tempat seperti ini yang kemudian mengalami permasalahan. Industri batu bara kan juga hal yang sama gitu. Teknologinya ada untuk menangkap debu-debu batu bara itu, tetapi kemudian ini seringkali tidak dipakai. Seperti itu kira-kira. Baik Ibu, dapat dipahami. Terima kasih banyak. Ada komentar, pertanyaan lain? Dani Indrawati, silahkan. Silakan. Suaramu agak putus-putus. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita sebagai konsumen itu dapat membedakan suatu perusahaan itu melakukan modernisasi ekologi itu benar-benar berdasarkan ekologi atau hanya kayak pencitraan gitu Bu. Kan tadi kan kalau nggak salah Ibu bilang bahwa misal minyak goreng yang buat ini melakukan konservasi buat orang hutan hanya supaya masyarakat mau membeli produknya. Nah seperti itu. Gimana cara kita sebagai konsumen awam bisa tahu bahwa mereka tuh benar-benar peduli sama ekologi ataukah mereka hanya mempedulikan pemasaran mereka supaya orang-orang mau. Dan lalu yang kedua, meskipun kita sudah mengetahui seperti itu, apakah baiknya kita tuh tetap membeli karena mereka sudah beretiket baik untuk menjaga kelestariannya, ataukah kita membeli produk yang lain aja? Pertanyaan menarik. Begini, saya rasa satu perusahaan itu akan menjalankan modernisasi ekologi karena tidak sekedar consumer driven. Saya mau ralat kalau saya mengucapkannya salah. Consumer driven itu sangat kuat dan itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka berproduksi, tetapi tidak itu saja. Mereka juga mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan teknologi itu agar supaya mengurangi biaya produksi, lebih mengefisienkan proses, dan kemudian juga mendapat keuntungan dari ketika mereka bisa mengolah limbah itu untuk sesuatu yang lain. Jadi biaya-biaya dikurangi dan sebagainya. Contoh-contoh yang tadi dikemukakan di PPT kan menunjukkan itu ya. Jadi kemudian tidak pernah sekedar pencitraan, karena mereka sendiri mendapat keuntungan ekonomi dari
efisiensi yang mereka laksanakan dengan adanya teknologi baru tersebut gitu. Dan dalam hal itu kemudian memang menjadi tidak terlalu mudah untuk mengatakan ini cuma pencitraan atau dia sebenarnya juga lebih efisien karena dua itu akan bercampur gitu. Maka kalau Anda menjadi konsumen itu pertama saya rasa yang paling penting adalah pikirkan dulu saja apakah Anda betul-betul memerlukan produk itu. Itu satu gitu ya. Dan kemudian kita dihadapkan pada berbagai macam merek dan sebagainya, maka Anda bisa kemudian membaca saja, mencari informasi kan. Ini misalnya saja kalau kita bicara minyak goreng, ini perusahaan ini tuh kebun sawitnya di mana, apakah ada permasalahan sebelumnya dengan lingkungan, apakah dia menanam sawit di lahan gambut dan sebagainya, dan kemudian Anda menentukan sendiri gitu. Tapi saya rasa ini memang perusahaan itu punya keuntungan luar biasa dengan melakukan modernisasi ekologi, dengan artinya secara teknologi dimungkinkan untuk membuat mereka lebih efisien dan mengurangi biaya-biaya. Itu keuntungan mereka. Sidik, silakan. Baik Ibu, ini keluar dari topik dikit ya Bu ya, terkait sawit. Sebenarnya aku kan baca artikel gitu ya Bu ya, apa sih Bu yang jadi pertimbangan dari IPB sendiri ngedorong sawit itu jadi tanaman hutan Bu? Karena kayaknya ya hal ini tuh jadi polemik di antara IPB sama kampus-kampus yang lainnya Bu. Soalnya aku tahu dari kakakku. Gitu aja. Kakakmu di Fahutan memang? Enggak, kakakku UGM. Oh, UGM. Jadi kemudian kau yang orang IPB dipersalahkan gitu. Iya, Bu. Apa nih IPB nih nggak kayak UGM gitu ya. Itu ada unsur persaingan universitas memang. Tapi begini, saya rasa pandangan bahwa tanaman sawit itu jadi pertimbangan bahwa sawit itu dipandang sebagai hutan itu adalah pertimbangan tutupan atau hijauan gitu ya. Jadi gagasan bahwa kalau satu wilayah itu coverage hijaunya itu sudah persentase tertentu, maka itu kemudian bisa dianggap hutan. Terlepas dari jenis tanaman apa yang membuat tutupan itu. Jadi kalau tanaman sawitnya rimbun gitu ya, kemudian ini hutan. Sama seperti hutan. Jadi ini masalah berapa persen coverage itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kemudian apakah hutan itu terdiri dari satu jenis tanaman? Apakah satu jenis tanaman saja yang menutup satu luasan wilayah tertentu itu kemudian kita bisa pandang sebagai hutan? Nah, ini kemudian bagaimana hutan itu didefinisikan. Nah, dalam hal itu yang memandang bahwa meminggirkan keanekaragaman tanaman sepanjang hanya masalah tutupan lahan, berapa persen tutupan lahan itu juga pandangan dari sebagian saja dari IPB. Dia tidak merupakan pandangan seluruh IPB. Gitu. Jadi ini kemudian harus dipertimbangkan juga gitu ya. Kalau kemudian ada pertanyaan IPB kok gitu mikirnya gitu, maka Anda kemudian harus tanya IPB siapa dulu, IPB yang mana? Karena pandangan yang pertama ini mendorong sawit itu sawit berdasarkan tutupan lahannya itu kemudian sudah dianggap hutan, itu adalah pandangan orang-orang tertentu di dalam Fakultas Kehutanan. Tetapi misalnya Profesor Haryadi Karto di Harjo misalnya itu salah satu yang sangat menolak gitu ya. Karena hutan itu per definisi itu kita tidak sekedar melihatnya sebagai tutupan lahan saja, tutupan itu ya, hijauan itu ya, tetapi kemudian juga berkait dengan keanekaragaman jenis tanamannya, tetapi juga berkait dengan ekosistem yang terbentuk. Gitu. Jadi Anda mengenal istilah ekosistem di dalam kuliah ini kan. Jadi ekosistem itu harus terbentuk, gitu. Baru kita bisa sebut itu sebagai hutan. Kalau kemudian kita tanam berbagai jenis tanaman, misalnya sekaligus pinus, jonjing, kemudian ada kelapa sawit kita jadikan satu, apakah itu hutan? Secara tutupan mungkin iya, tetapi ekosistemnya belum tentu terbentuk. Dan karena itu kemudian
kita perlu pertanyakan adalah siapa dan apa definisi hutan menurut pihak tersebut gitu ya. Jadi kau bisa bilang pada kakakmu bahwa itu bukan pandangan seluruh IPB gitu ya. Jadi tidak bisa disalahkan, tetapi ada orang IPB Fakultas Kehutanan yang menyatakan itu. Itu patut dibedakan, karena sebuah universitas itu tidak pernah punya pandangan monolitik satu jenis sehingga kemudian semua akan berpandangan sama. Itu tidak begitu. Universitas itu harus terpilah dengan harus memiliki ciri bahwa pandangan-pandangan berbeda itu diakomodir. Ini masalah kemudian di mana kita memperdebatkan, tapi dimulai dengan definisi itu kira-kira. Baik, ada lagi komen, pertanyaan atau pandangan? Jadi ini kemudian bisa menjadi semacam apa ya? Bagaimana kemudian Anda mengamati, Anda mulai juga berpikir aksi ekologi ataupun tidak, kalaupun tidak aksi, mulai dengan pengamatan lebih dulu saja ya gitu. Dan kalau dikaitkan dengan modernisasi, kalau tadi dikaitkan dengan modernisasi ekologi itu kan bagaimana secara umum kita bisa bilang bahwa hidup kita itu diatur oleh berbagai komoditas. Dan pertanyakan kemudian apakah kita perlu semua komoditas itu. Karena sebagai konsumen kita punya kekuatan yang cukup besar untuk kemudian mengatur bagaimana produsen berperilaku atau berproduksi gitu. Misalnya saja yang paling sederhana, coba mulai dengan melihat ke dalam kamar mandi keluarga gitu ya. Ada berapa merek sabun, karena kakak Anda suka sabun merek ini, Anda suka sabun merek itu, samponya beda, conditionernya beda lagi gitu ya, dan terus gitu. Dan kemudian mulai mempertanyakan apakah kita perlu sebanyak itu gitu ya. Padahal jangan-jangan di ujungnya itu semua misalnya coba cek ke dalam bungkus sabun itu ya, ujungnya mungkin semuanya Unilever gitu ya. Dan Unilever itu mendrive Anda sebagai konsumen dengan membuat sabun, ini contoh tapi saya bisa salah, seperti sabun merek Lux, Lifebuoy, kemudian merek Dettol, merek apalagi itu kalau kemudian Anda teliti semua, jangan-jangan ini sebenarnya Unilever. Karena Unilever sedang mengikuti aja konsumen. Tapi kalau konsumen mengatakan, saya nggak peduli dengan bungkus gitu ya, saya peduli dengan sabun, pokoknya sabun, maka kemudian mereka akan mulai berpikir untuk tidak perlu terlalu banyak bungkus, tapi sabunnya yang penting. Jadi konsumen dalam hal ini kuat untuk mengatur bagaimana produsen itu memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga dengan pikiran seperti mengurangi polusi, mengurangi limbah yang ada dan sebagainya gitu. Seperti misalnya HP Anda saja, kalau dengan cepat kalau Anda sekali-sekali pergi kalau Anda orang Bogor, Anda pergilah ke warung jambu gitu ya, di bagian bawah yang tempat berbagai itu. Itu HP yang mungkin baru diproduksi kurang dari 1 tahun itu bergelantungan di sana karena konsumen sangat biasa dengan menggunakan HP, dan setengah tahun kemudian ada produk yang baru dan dia menggunakan itu. Dan lebih karena itu adalah produk baru, bukan karena jauh lebih canggih atau kemudian fiturnya mungkin sama saja, tetapi karena ini baru dan Anda dibuai oleh iklan-iklan dan sebagainya, kemudian cepat sekali. Sehingga kemudian yang kita lihat itu adalah sampah elektronik ini ya. Sampah itu luar biasa. Dan ini belum kalau nanti kita bicara mengenai 5G. Begitu mulai 5G, seluruh HP Anda itu tidak akan terpakai. Anda harus memakai HP baru. Dan bayangkan sampah elektronik yang kemudian muncul. Jadi, poinnya kemudian yang saya ingin kemukakan adalah teknologi
itu tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Teknologi membantu kita, tetapi teknologi yang terus-menerus berkembang dan kalau kita ikutin terus itu kemudian juga sebenarnya banyak dampak yang tidak menguntungkan juga untuk lingkungan, untuk ekologi kita. Kira-kira begitu. Ada komentar tambahan, silahkan dimasukkan ke dalam WhatsApp group. Dan karena waktu, saya akan cukupkan. So, minggu depan saya harus switch ke kelas yang lain. Tapi saya tetap akan buka WhatsApp group, jadi kalau Anda masih bertanya di sini, dan karena saya masih dalam tim, kita akan selalu diskusikan. Begitu kira-kira. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang dan selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.